warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channelnya Mizan Uminya Rajan. Nah teman-teman, jadi gini ya, ada beberapa orang dan ada yang nanya gitu ya ke aku. Bentar, ini kurang belakang. Gini ya teman-teman, Kak, gimana sih cara ngilangin ketakutan atau kecemasan ketika berkendaraan gitu, anxiety-nya gitu, kecemasan berlebih dulu gitu. Kakak tuh gimana cara ngilanginnya, kok jadi bisa bebas gitu. Nah jadi teman-teman, aku nggak punya trik-trik tertentu yang begitu signifikan, tapi ini lebih ke apa ya, jaga-jaganya gitu teman-teman. Jaga-jaganya itu jadi kayak ketika aku di jalan takut kenapa-napa, ini loh gitu, aku sering ngelakuin hal-hal yang seperti ini gitu. Nah kalau untuk menghilangkannya, jadi teman-teman, seiring berjalannya waktu, ketika lambung aku normal, ketika aku kembali kayak dulu, itu tuh kayak ketakutan, kayak kecemasan berlebih atau pikiran-pikiran negatif yang selama itu aku rasakan ketika GERD dan anxiety, itu tuh hilang sendiri teman-teman. Jadi aku sekarang dan ke belakang juga sering ngingetin sok aja untuk terapin 3P-nya yang benar, pola hidup, pola makan, dan pola pikirnya itu tuh benar-benar harus dijaga. Dan untuk selanjutnya pengobatannya juga gimana gitu, itu tuh benar-benar harus diperhatikan. Nanti lama-kelamaan seiring berjalannya waktu akan bebaslah dari sensasi-sensasi, baik itu dari fisik, sensasi-sensasi dari fisik, atau sensasi-sensasi dari pikiran gitu, atau psikisnya. Nah tapi sebelum ke video untuk kayak jaga-jaganya gitu, jaga-jaga ketika aku bepergian tuh biar nggak terlalu panik gitu, kalian harus subscribe dulu bagi yang belum subscribe. Nah dan jangan lupa like juga ya teman-teman. Nah teman-teman, dulu waktu aku bepergian gitu, karena aku takut kambuh di jalan dan takut terjadi apa-apa, karena orang yang anxiety pastilah pikirnya tuh takut inilah, takut itu gitu, di jalan tuh takut kenapa-napa, takut pingsan dan lain-lain, atau takut kambuh. Nah jadi sebelum aku berangkat, aku pastiin sediain yang pertama obat penetral asam lambung tinggi karena aku punya GERD gitu. Nah untuk yang kedua, bagi kalian yang cuman anxiety aja, atau untuk kayak bisa ngilangin kecemasan berlebih atau panik attack yang seketika, kalian harus dibawa tuh obat penenang gitu yang kalian dapat dari dokter spesialis ahli dalam atau apa ya, karena sekarang kan spesialis ahli dalam juga suka kadang ngeluarin tuh si obat penenang gitu, atau dari psikiater gitu. Itu harus jaga-jaga biar kalau kita pas lagi latihan gitu, atau kita lagi beraktivitas yang punya anxiety, itu benar-benar harus dibawa gitu si obat-obatannya gitu teman-teman. Terus untuk yang kedua, yang aku lakuin dulu ya, itu tuh aku nggak jauh-jauh dari handphone. Pastiin handphone kalian itu benar-benar harus full baterainya, biar pas kalau misalkan amit-amit ya terjadi apa-apa di jalan atau dimanapun kalian berada ketika bepergian atau lagi berkendaraan masih di jalan gitu, nanti tuh kalian bisa nelpon orang terdekat gitu teman-teman. Karena dulu aku juga ya lagi di jalan nih, lagi latihan gitu, biar aku terbiasa gitu ya naik kendaraan. Jadi yang paling aku nomor satu yang paling aku lakuin tuh, aku tuh nelpon orang terdekat gitu, biar yang pertama tenang, terus yang kedua kalau bener-bener banget terjadi apa-apa, kita kan ada yang nelpon, aduh ini aku lagi di sini, ini aku kenapa-napa gitu. Jadi kan lumayan lah gitu, jadi biar ada orang yang kita hubungin gitu teman-teman. Nah teman-teman, untuk yang ketiga, jaga-jaga yang ketiga, aku itu suka bawa minyak angin. Nah terutama kayu putih kemana-mana, karena ketika aku kan sama GERD anxiety, ketika aku ketika aku kayak angin-anginan gitu, apalagi bawa motor, itu tuh sensitif banget teman-teman.
sensitif banget karena masuk angin. Kalau udah masuk angin terus kita tuh jadi ada sensasi yang lain-lain gitu di fisik, itu tuh otomatis ke pikiran juga ada sensasi teman-teman. Nah jadi untuk menghindarkan kecemasan dan lain-lain itu bisa bisa kita alihin gitu teman-teman dengan mengoles-ngoles kayu putih atau minyak angin yang lain gitu, biar yang pertama rileks, terus biar menghindarin kembung gitu teman-teman, kembung karena itu suka kalau udah kembung tuh bener-bener pikiran tuh udah kemana-mana gitu teman-teman. Nah terus untuk yang terakhir, pastiin kemana-mana tuh pakai jaket teman-teman, apalagi yang masih godnya yang masih wow luar biasa banget gitu. Tapi kalau yang mungkin anxiety aja nggak ada keluhan-keluhan atau sensasi-sensasi di dalam lambung, mungkin ya trik-triknya ya hanya itu doang sih. Pastiin bawa obat penenang dan sering-sering latihan lah gitu teman-teman. Nah mungkin itu aja ya, apalagi karena ya aku benar-benar nggak ada trik-trik tertentu, yang penting aku semangat aja gitu untuk latihan. Paling yang terakhir tuh aku jadi gini ya teman-teman triknya. Latihannya ya, versi latihannya ini versi aku ya dulu. Nah jadi aku kan pengen berani nih ya naik motor gitu, naik kendaraan gitu teman-teman. Nah jadi misal hari sekarang tuh kita muter-muter di yang deket-deket aja gitu teman-teman, sekilo atau 2 kiloan gitu dari rumah. Nah kalau kita udah berani, kalau kita nggak kenapa-napa, besoknya tambahin lagi, jadi semakin banyak lah gitu jaraknya. Mungkin hari ini bisa nih kita berhasil 2 kilo, besoknya kita 3 kilo atau 4 kilo gitu teman-teman dari rumah. Nah jadi semakin aku berlatih gitu, semakin ya terbiasa lagi teman-teman. Dan yang paling signifikan tuh emang kayak gitu teman-teman. Jadi pas aku lambungnya sembuh ya, nanti kecemasan berlebih, anxiety, psikosomatisnya juga hilang kok teman-teman. Jadi itulah, fokus aja lah, pokoknya fokus aja untuk hidup sehat, fokus aja menerapkan 3P, pola hidup, pola makan, dan pola pikir. Terus konsisten juga di pengobatan. Ingat, kita sedang sakit lambung, kita harus obatin tuh lambungnya dengan cara-cara yang benar-benar kita yakinin gitu teman-teman. Mungkin sekian dulu video dari aku, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua, terutama yang masih bergelut dengan sakit GERD dan anxiety gitu teman-teman. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.